Waktu dan tempat dipersilakan, Ketua Umum. Baik, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kita semua, Kang Emil, kami ucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Terima kasih buat waktu yang sudah diberikan untuk berdiskusi dengan generasi muda dari Gempar Indonesia. Saudara-saudara, Bapak Ibu, teman-teman semua, kita masih dalam rangkaian serial webinar kita dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional. Kita bersyukur, kita berterima kasih bahwa hari ini kita akan mendengarkan paparan, mendengarkan cerita, kisah ya dari pimpinan daerah, tokoh ya yang memang sudah terbukti kami melihat dalam melakukan kepemimpinan di daerahnya. Karena itu di webinar yang berjudul Kepemimpinan Inovatif di Era Revolusi Industri 4.0 ini, kita berkesempatan berdiskusi dengan Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, yang kalau di IG kayaknya lebih kerasa kayak teman nongkrong gitu ya daripada Gubernur Jawa Barat. Saya memfollow IG-nya, kisah-kisahnya menarik sekali dan bukan hanya itu saja, bahwa ada banyak terobosan-terobosan yang dilakukan selama kepemimpinan beliau, inovasi-inovasi yang dilakukan, baik sekarang sebagai Gubernur Jawa Barat maupun sebelumnya sebagai Wali Kota Bandung, dan jauh sebelumnya juga ketika bekerja sebagai seorang profesional. Nah, hal ini yang akan kita pelajari hari ini, kita akan berdiskusi, kita akan melihat karena tantangan Indonesia ke depan adalah hal ini. Berulang kali saya sampaikan bahwa menjelang menuju Indonesia Emas di 2045, bahwa manusia itu bukan sekedar jumlahnya saja yang penting, tapi juga kualitasnya, dan itu bicara soal inovasi manusianya, apa yang harus dilakukan. Apalagi kita ke depan bukan hanya bersaing manusia dengan manusia, tapi juga dengan robot, dengan artificial intelligence, dan lain sebagainya. Karena itu peran inovasi dalam kepemimpinan menjadi hal yang krusial, karena ke depan baik itu organisasi, lembaga, negara, tidak sekedar bicara hanya bisnis as usual saja, tapi ada terobosan-terobosan yang harus dilahirkan seorang pemimpin. Karena itu kami menghadirkan Kang Emil dalam diskusi ini untuk kita semua. Sebagai perkenalan, Kang Emil, kami sampaikan bahwa Gempar ini merupakan organisasi masyarakat kepemudaan yang basisnya adalah teman-teman Kristen dan Katolik. Ini mungkin satu-satunya ya organisasi kepemudaan yang menggabungkan kedua unsur ini, Kristen dan Katolik. Sebelumnya itu hanya ada Kristen dan Katolik, tapi di sini kita gabungkan semuanya karena tadi ya ada bahwa ke depan itu kita harus semakin bersatu, ya semakin bersatu karena PR kita itu banyak ya. PR kita itu adalah tadi saya bilang di 2045 ada banyak PR-PR yang catat. Hari ini aja saya tadi sebelum mulai diskusi saya melihat ada keanehan-keanehan yang terjadi ya. Saya lihat misalnya tiba-tiba di Papua ada video dikirim ke saya, ada beberapa orang yang konvoy bawa bendera Israel. Saya bilang nih ini juga PR kita ke depan bahwa pola pandang kita jika semuanya masih dikaitkan dengan keagamaan dan tanpa mengerti konteks keseluruhannya akan mudah bangsa ini nanti diadu gitu ya. Karena itu penting untuk kita lihat di era industri yang seperti ini kita harus berpikir maju karena tantangan kita ke depan juga akan semakin besar. Kami mengucapkan terima kasih buat waktu Kang Emil sekali lagi di tengah kesibukannya memimpin provinsi dengan jumlah penduduk yang sangat besar, sangat banyak, area yang sangat luas, menyiapkan waktu untuk kita. Kami yakin diskusi ini akan bermanfaat, ya, bukan hanya yang hadir di sini saja, tapi juga nanti ini kita akan sampaikan taruh juga di YouTube ya, sehingga tetap bisa dilihat oleh lebih banyak orang yang mungkin yang hari ini belum bisa hadir karena bekerja. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih teman-teman semua. Mari kita timba ilmu sebanyak mungkin yang bisa kita timba dan kita aplikasikan di daerah kita masing-masing, di pengabdian kita masing-masing, sehingga lebih banyak lagi pemimpin yang inovatif untuk sama-sama kita membangun generasi mewujudkan transformasi di Indonesia. Saya pikir demikian yang saya sampaikan. Selamat berdiskusi. Ya, terima kasih atas kata sambutannya.
Ketua Umum DPP Gempar Indonesia. Kang Emil di sini juga sudah tersedia juga Ketua Gempar Jawa Barat dan Sekretaris Daerah, di mana Sekretaris Daerah Gempar Jawa Barat salah satu pimpinan dari unsur pemuda Katolik. Jadi apabila Kang Emil berkenan, mungkin di awal bulan kita bisa bertemu. Seperti itu Kang Emil. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke Kang Emil untuk pemaparan mengenai kepemimpinan inovatif di tengah revolusi industri 4.0. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Gubernur Jawa Barat. Ya. Terima kasih, Shalom untuk semuanya. Salam sejahtera juga untuk kita. Bang Petrus Yombing, terima kasih sudah menjadi moderator, dan tadi saya mengapresiasi Pak Bang Yohanes Sirait yang memberikan kata pengantar. Pertama, salam dari Bandung, dari Jawa Barat. Alhamdulillah, saya baru beres rutin mengupdate situasi pengendalian COVID, karena libur Lebaran ini kita harus siaga 1. Jawa Barat per hari ini dalam keterkendalian yang baik. Baru pertama kali rumah sakit kita berada pada 28% keterisiannya. Tahun lalu biasanya 50-60%, pas Natal tahun baru naik 80%. Sekarang dalam posisi terendah, sehingga kita terus siaga memastikan kita tidak harus separah India dan tidak harus seketat Singapura, Malaysia, Thailand hari ini. Mohon doanya. Nah, saya selalu senang kalau bicara dengan pemuda. Kenapa? Karena masa depan yang berhasil adalah melalui perencanaan yang baik. Dan perencanaan yang baik datang dari generasi-generasi yang akan memimpin Indonesia di masa depan. Seperti kita tahu, permasalahan kita hari ini kalau saya ditanya wartawan ya, Pak Ridwan, kira-kira masalah kita hari ini apa? Saya bilang masalah kita hari ini adalah kita ini mudah bertengkar. Ya. Mudah bertengkar dengan semua hal-hal yang bisa dicari alasan untuk bertengkar. Karena pada dasarnya dunia ini kan hidup dari keberagaman yang berbeda-beda. Ya. Saya laki-laki berbeda dengan jenis kelamin perempuan. Saya Sunda berbeda dengan etnisitas Batak, Bali, Jawa, dan seterusnya. Saya Muslim berbeda. Jadi kalau mau dicari perbedaan, pasti ketemu. Ya. Orang kembar pun mungkin seleranya berbeda. Ya. Nah, oleh karena itu saya titip anak-anak muda di Gempar ini harus terdepan yang selalu mengedepankan persamaan, bukan mengedepankan perbedaan. Kita beda agama, tapi Indonesia Raya kita sama. Etnisitas kita berbeda, tapi merah putih kita sama. Semua sama-sama cinta NKRI. Nah, tadi karena disebut tentang 2045, maka ada prediksi optimis yang mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi negara adidaya di tahun 2045. Tolong ditayangkan. Di tahun 2045 itu, dari 200-an negara, jika langkah kita dalam 25 tahun ke depan ini berhasil, maka kita akan menjadi negara terhebat ketiga, keempat, ya. Setelah Amerika, Tiongkok, India, kita bisa menjadi negara adidaya. Syaratnya tidak mudah, oleh karena itu saya titipkan 3 syarat ini harus kita kawal oleh generasi muda di Gempar, karena adik-adik berada dalam konteks ini. Yang pertama adalah tadi, demokrasi kita harus damai. Boleh beda pemilihan presiden, beda, tapi kita tidak boleh saling memaki. Sekarang ada cembong, kampret, kadrun, itu hal-hal negatif yang dibiasakan seolah-olah memaki orang karena pilihan politik dianggap sebuah hal yang normal. Menurut saya itu tidak beradab. Jadi saya mendoakan kita ini damai kalau ada pemilihan bupati, pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, pemilihan presiden.
Karena kalau kita sibuk bertengkar, kita tidak ada waktu membahas 4.0. Elon Musk udah bikin roket ke Mars, udah bikin mobil listrik, udah bikin cryptocurrency, udah bikin Neuralink. Kita masih sibuk urusan pertengkaran rumah ibadah, masih sibuk pertengkaran urusan pilihan politik dan lain sebagainya. Nah, saya titip adik-adik jangan masuk ke golongan yang meributkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu diributkan. Demokrasi itu kalau sudah masuk ke pemilihan, itu harus seperti olimpiade atau PON. Kita saling smash, saling adu strategi, ya, saling mengalahkan, tapi setelah pertandingan kita salaman, kita ngopi bareng lagi. Itulah harusnya kita melihat pesta demokrasi itu seperti pertandingan olahraga. Setelah selesai pertandingannya, kita bersahabat, berkawan lagi. Syarat yang kedua, ekonomi kita ini nggak boleh jatuh. Ya. Ekonomi kita harus 5%. Oleh COVID dari kita tadinya 5% turun menjadi minus sekian. Hari ini tadi dilaporkan, kami Jawa Barat sudah atur lumayan, minus 0,8%, tapi Bali masih minus hampir 10%. Sehingga kita harus bikin strategi-strategi baru. Bagaimana ekonomi ini tetap produktif. Dan ternyata ditemukan selama COVID, ekonomi yang produktif itu adalah pertanian, ekonomi digital. Dua tadi harus jadi renungan buat adik-adik bahwa ekonomi pangan dan ekonomi digital adalah ekonomi yang tahan terhadap disrupsi. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah adik-adik sebagai generasi milenial, generasi Z, itu harus kompetitif, harus produktif. Karena di 2045, satu-satunya negara yang 70% penduduknya usia produktif adalah Indonesia. Nah, kalau 70% penduduknya ini tidak kompetitif, tidak produktif, dia akan menjadi beban negara. Dia akan menjadi kelompok mayoritas yang tangannya di bawah, meminta bansos, marah-marah ke pemerintah, minta duit, disubsidi, tanpa ada nilai tambah bagi bangsanya. Nah, saya tidak mau anak-anak kita jatuh menjadi beban negara, harusnya adik-adik itu menjadi mesin negara. Usia saya sekarang 49-an tahun, 2045 saya sudah lansia di 74 tahun, tapi adik-adik yang sekarang usianya 20-an, di 2045 akan menjadi orang-orang yang mengambil keputusan. Ada yang menjadi pendeta, ada yang menjadi ulama, ada yang menjadi CEO, ada yang menjadi aktivis, ada yang menjadi politikus, pemimpin, dan lain sebagainya. Nah, jadi saya titip, syarat 3 ini harus kita amankan, dan 4.0 masuk kepada daya saing kita yang harus kita kuasai, apalagi pasca COVID. Kemudian ada tren-tren dunia yang harus kita pahami. Yang pertama, dunia itu selalu kompetitif. Ya. Jadi kalau adik-adik tidak bisa punya skill tambahan, adik-adik di Gempar ini akan menjadi kelompok mediocre, kelompok yang gitu-gitu aja, atau istilah anak sekarang B aja, kira-kira begitu. Maka kuasailah ilmu bahasa. Manusia itu bisa menguasai lebih dari 7 bahasa. Saya menguasai 4 bahasa. 1 bahasa Indonesia, 2 bahasa Sunda, 3 bahasa Inggris, dan sedikit bahasa Arab. Adik-adik harus bangga, negara yang paling bisa trilingual penguasaan bahasa yaitu orang Indonesia. Nah, kalau kita tidak kompetitif, adik-adik hanya akan jadi angka statistik saja, ya, tidak menjadi sebuah nilai tambah. Yang berikutnya, dunia juga semakin ekstrim. Ya. Orang marah makin banyak, orang aneh-aneh makin banyak. Viral kemarin di Lebaran, generasi kita kasar-kasar ngomongnya, kan begitu ya. Kemudian melakukan hal-hal yang sebenarnya ketidaksiapan mental terhadap teknologi. Dulu orang nolong dulu baru difoto, sekarang kalau ada kecelakaan foto-foto dulu baru ditolong.
Kemudian kita terpilih, kalau boleh ada slide-nya, sebagai netizen paling julid se-ASEAN. Julid itu bahasa Arab yang artinya nyinyir, hobinya memaki-maki apapun urusannya. Ya. Sehingga saya khawatir kita tidak bisa lagi mengklaim sebagai bangsa yang ramah. Makin ke sini kita menjadi bangsa yang kasar, bukan bangsa yang ramah. Ini harus kita renungkan. Ada apa dengan kekasaran generasi sekarang? Saya duga satu, karena dunia digital bisa memberikan ruang tidak tatap muka, ruang-ruang palsu, sehingga dia bersembunyi dan mengeluarkan tabiat aslinya. Saya juga khawatir jangan-jangan tingkat keburukan ini datang dari pendidikan kita yang tidak melatih kekritisan dalam bertanya. Kita tahu pendidikan kita hari ini, kalau ada murid yang nanya, pasti dia dianggap bodoh. Padahal yang betul itu adalah kalau dia bertanya, berarti dia kritis. Jadi jangan dimatikan budaya bertanya itu. Sehingga pada saat dia bertanya-nya tidak terjawab, dia melahirkan kekasaran-kekasaran dalam bentuk pertanyaan. Juga jangan dibiasakan, mudah-mudahan bisa kita rubah, kalau ada murid berdebat dengan gurunya, itu harus kita hargai sebagai sebuah critical thinking dari anak-anak kita. Kadang-kadang kan kalau kita bertanya atau kita mengkritisi guru, kita dianggap tidak sopan. Nah, hal-hal ini datang dari ekstremitas yang tentunya harus kita perbaiki. Kemudian berikutnya, dunia juga makin bahaya. Ya. Hari ini kita ramai Palestina-Israel, sesuatu yang terus hadir terjadi, dan dunia juga makin bahaya oleh pandemi-pandemi. Ya. Sudah hampir 3 juta orang meninggal dunia oleh COVID. Jadi adik-adik harus paham bahwa kita hidup di dunia yang berbahaya, harus pintar jaga diri, ya, pintar jaga lisan. Ada pepatah, bicaralah yang baik atau diam, postinglah yang positif atau tahan. Positive mind create positive life, negative mind create negative life, kira-kira begitu. Nah, perang antara negara seperti Israel-Palestina terjadi, kemudian di Papua ada masalah ya, dengan separatisme, COVID mengintai, menghancurkan ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, dunia juga makin terkoneksi. Jadi kita bisa mendapatkan ilmu seperti ini tanpa harus selalu ketemu. Kita bisa membeli barang ya tanpa harus kita ke toko. Kita bisa membaca berita, melihat live di negara lain tanpa harus kita ada di lokasinya, dan lain-lain. Nah, jadi itulah esensi situasi hari ini, di mana dunia makin maju, betul, tapi selalu ada sisi gelap dari sebuah kemajuan. Jadi saya titip generasi Bunda Gempar harus jernih, berpikir, harus jernih, membaca, karena membaca itu ada dua, ada membaca tekstual, yaitu buku, membaca berita, ada membaca kontekstual, yaitu membaca situasi, membaca pola perilaku, perubahan-perubahan yang harus kita pahami. Nah, di sisi lain, kita ini negara tadi ya paling julid, tapi di sisi lain kita ini negara yang paling baik hati. Jadi ada satu survei yang tampilkan, di manakah negara yang paling generous, paling banyak nyumbang, walaupun dia mungkin nggak banyak duit, tapi dia menyumbang atas nama kebaikan. Nah, kita ini negara paling baik, ya, urusan berbagi. Jadi kita eksplor, poin saya ya, hal-hal positif dalam nilai bangsa ini, kita tutup, kita kurangi nilai-nilai buruk yang mungkin hadir. Nah, jadi sisi optimisnya, Indonesia adalah masyarakatnya paling dermawan, ya,
Kemudian juga Indonesia adalah generasi mudanya paling optimis. Ada survei, ya, di manakah anak-anak muda yang paling optimis di dunia, ranking 1 naik turun lah ya, tapi mayoritas 5 besar, 3 besar, 1 besar, itu ada di masyarakat Indonesia, di anak-anak muda Indonesia. Ini sebuah modal. Jadi kita ini optimis, kita ini baik, tapi kadang-kadang julid, kira-kira begitu ya. Kadang-kadang masih tidak bisa menahan diri, segala dikomentarin. Dan itulah kenapa akun-akun gosip laku, akun-akun lambe turah laku, akun-akun infotainment laku kadang-kadang karena kita senang hal-hal drama yang tidak penting jadi konsumsi kita. Nah, ini harus kita geser. Nah, sekarang saya bicara kebangsaan dulu ya. Indonesia ini kan lahir dari perbedaan keberagaman dan ini harus kita jaga. 5 sila itu adalah sebuah perjanjian. Bung Hatta dulu bertanya ke Bung Karno, wahai Bung Karno, apa alasan kita menjadi Indonesia? Ini detik-detik sebelum proklamasi. Karena kita ini berbeda. Jawaban Bung Karno adalah, tidak ada yang membuat kita sama, karena semuanya banyak berbeda, kecuali satu, yaitu kesamaan nasib. Jadi kita ini bersatu, adik-adik, hanya gara-gara alasan dijajah Belanda. Tapi kalau kita bahas agamanya beda, bahas bahasanya beda, etnisitasnya beda, makanannya beda, semuanya beda. Yang sama hanya satu, sama-sama yang beda-beda ini dijajah oleh penjajah Belanda. Oleh karena itu, wahai yang dijajah oleh Belanda, bisakah kita membentuk nation state, sebuah kebangsaan yang sama? Maka orang tua kita bersepakat, kayaknya bisa. Kita membangun sebuah rumah baru, tapi kita janjian dulu, kira-kira begitu. Kita janjian dulu supaya kita selamat sampai akhir. Nah, perjanjian agung itu namanya adalah Pancasila. Sila pertama, kita harus punya Tuhan, apapun agamanya. Sila kedua, kita harus tolong-menolong, kita udah juara. Sila ketiga, persatuan, ini yang sekarang sering mendapat tekanan oleh perbedaan politik. Sila keempatnya, kita harus rajin musyawarah. Tidak harus semuanya itu voting ya, bisa dengan musyawarah. Dan sila kelima harus adil, ya, ekonominya, sosialnya. Yang kaya makin kaya, yang miskin harus ke bawah-bawah. Kita bukan ekonomi kapitalis seperti Amerika, yang kaya makin kaya, itu homeless-nya nggak keurus kalau di Amerika. Karena saya pernah tinggal di Amerika. Jadi kita kira-kira itu. Tapi Tuhan juga memberikan contoh adik-adik. Kalau kita memaksakan diri, ingin menyamakan sebuah Indonesia ini melalui agama, maka kita akan pecah. Yang Islam mengumpul dengan Islam, yang Kristen mengumpul dengan Kristen, akhirnya tidak bersatu dalam NKRI. India itu dulu diproklamasikannya hampir sama dengan Indonesia. Tapi karena kelompok yang Islam Hindunya tidak bisa bersatu, maka Pakistan memisahkan diri dari India menjadi negara Islam di Pakistan. Bubarlah negara yang tadinya barengan menjadi negara agama, kira-kira begitu. Pakistan yang sudah sama-sama Islam pun masih berpecah-pecah, akhirnya pecah lagi negaranya menjadi Bangladesh. Itu kalau contoh ya, negara dipaksakan berbasis agama akhirnya berpecah-pecah, tidak ada persatuan. Kemudian ada contoh, coba tampilkan, dulu ada negara namanya Yugoslavia. Tapi karena etnisitasnya tidak bisa bersatu, tidak ada sila ketiga seperti Pancasila tadi, maka sebuah negara besar yang namanya Yugoslavia sekarang sudah bubar menjadi negara Serbia, menjadi negara Bosnia, menjadi negara Montenegro, menjadi negara Kroasia dan lain-lain. Jadi Tuhan sudah memberikan contoh. Kalau kita mau niru Yugoslavia, ya sudah, berarti nanti negara Batak, negara Sunda, negara Jawa, negara Minahasa, negara Bali, negara Papua. Nanti masih belum puas di Jawa Barat misalkan. Pecah lagi jadi negara Purwakarta, negara Bandung, negara Garut, negara Tasik. Mau sampai kapan? Oleh karena itu saya titip, jangan sampai kita seperti Yugoslavia, jagalah Pancasila. Jangan sampai kita seperti India, Pakistan, Bangladesh, jagalah Pancasila. Jangan sampai kita seperti Uni Soviet. Dulu ada negara namanya Uni Soviet.
Sekarang bubar menjadi negara Rusia, negara Ukraina, negara Georgia, negara lain-lain dan sebagainya. Jadi negara bubar itu ada, adik-adik. Oleh karena itu, saya titip, jika ada yang menawarkan ideologi-ideologi yang menjauhkan kita dari Pancasila, NKRI, harus kita lawan. Minimal dengan jempol kita, minimal dengan aktivisme kita. Ya, karena itulah bibit-bibit yang akan membawa kita bubar, seperti halnya India, Pakistan, Bangladesh, seperti halnya Yugoslavia bubar, seperti halnya Uni Soviet bubar. Saya tidak mau, kita harus tetap dalam bingkai NKRI. Nah, berikutnya, tugas pemimpin itu ada 3. Jadi kalau adik-adik mau menilai kerja Pak Jokowi, mau menilai kerja saya, itu ada 3 ukuran. 1, apakah pemimpin itu memberikan rasa aman dan nyaman. Jadi kehadiran saya itu harus memberikan nyaman, bahwa pemimpin hadir membawa ketenangan. Kalau bencana datang, kalau ada krisis di depan, kalau ada demo dihadapi, itu karena pemimpin harus hadir dalam setiap permasalahan masyarakat. Tapi itu tidak cukup, ya. Kalau pemimpin hanya membawa rasa aman dan nyaman, itu baru gestur moralnya saja. Tapi gestur kapasitasnya harus ada dengan terlihat adanya kemajuan. Dulunya miskin, sekarang sejahtera, kira-kira begitu ya. Dulunya bodoh, sekarang cerdas oleh sebuah kepemimpinan. Dan yang ketiga, harus membangun namanya perubahan. Dari tidak ada menjadi ada. Nah, inilah masuk kategori Shift 4.0 tadi. Nah, inilah semangat saya dalam membangun Jawa Barat. Kehadiran saya, media sosial saya tadi, memberikan rasa aman, nyaman, gembira, bahagia, bukannya bikin tegang, bikin marah, bikin berantem, ya. Kemudian saya tunjukkan kemajuan, perubahan, dan lain-lain. Nah, dalam teori 4.0, adik-adik, tolong tampilkan, ada profesi-profesi yang akan hilang, tapi juga ada profesi-profesi yang akan datang. Jadi adik-adik yang masih sekolah, saya titip, ya, ada 4 sektor dalam revolusi 4.0 yang akan mempengaruhi masa depan adik-adik. Ada pekerjaan yang penting, ya, tapi sudah bisa digantikan oleh mesin. Itu hati-hati milih karirnya. Ada juga pekerjaan yang tidak penting, dia juga digantikan oleh mesin. Ya. Jadi yang harus dipilih itu adalah carilah pekerjaan yang penting dan masih relevan. Nah, jadi di kiri atas ini pekerjaannya penting tapi sudah mulai tidak relevan karena digantikan oleh mesin. Menginput data, mengoperasikan sebuah mesin, ya, perbaikan, teknisi, dan lain-lain. Nah, adik-adik harus fokus pada yang kanan. Ya. Yang kanan itu penting dan berkembang. Yaitu tadi lihat, leadership. Makanya saya doakan adik-adik sudah benar ikut di Gempar ini supaya jadi pemimpin, kira-kira begitu. Supaya leadership-nya naik. Ya. Kemudian kuasai ilmu business development, negosiasi, komunikasi, critical thinking, kreativitas, teknologi desain, itu kelompok yang akan penting di era 4.0. Kemudian kuasai IT, makanya konglomerat-konglomerat anak muda sekarang itu rata-rata menguasai leadership dan advance IT. Pemilik Tokopedia William, pemilik Bukalapak, pemilik Shopee, pemilik Gojek, itu anak-anak muda yang ada di kanan atas. Jadi saya doakan adik-adik pahami peta revolusi karir adik-adik, jangan masuk ke kelompok yang kiri, ya, penting sih, tapi turun, atau juga tidak penting dan turun. Nah, oleh karena itu di Jawa Barat, untuk merespon masa depan ini, kita merilis sebuah master plan namanya Digital West Java. Digital West Java itu adalah cetak biru, blueprint dari saya, agar Jawa Barat ini naik kelas. Makanya Jawa Barat punya visi juara lahir batin, dan untuk beberapa aspek kami tidak lagi targetnya juara Indonesia, Jawa Barat harus menjadi juara ASEAN, kira-kira begitu. Yang pertama fokus pada inovasi. Kita membangun Creative Center, kita membangun Innovation Center, kita mendorong
breakthrough inovasi dan lain-lain. Kita pastikan 100% layanan pemerintah sekarang harus sudah digital, ya, dari bayar pajak, dari ngecek sesuatu, kemudian juga masyarakatnya harus teredukasi, ya. Kemudian juga desa-desa harus kita dukung, kita sebut dalam digital inklusif, ya, ada digital village dan lain sebagainya. Kemudian ada kolaborasi dari kita sebut pentahelix dari mulai. Nah, inilah urutan rute kami menuju provinsi digital juara se-Indonesia. Jawa Barat dibangun dengan kolaborasi, ada teori namanya pentahelix. Jadi ABCGM, ya. ABCGM ini adalah akademisi, bisnis, komunitas, government, dan media. Ini slide-nya agak keliru, harusnya urutannya ABCGM agar mudah dipahami lah ya. Kalau ini GABCM. Nah, tapi poinnya adalah penta itu 5, helix itu lipitan. Jadi ada 5. Jadi jangan pernah menganggap ya bahwa membangun Indonesia itu hanya tugas Pak Jokowi, tugasnya saya. Ini tugas semuanya. Kenapa ada rumah sakit swasta? Ya karena pemerintah nggak sanggup bikin rumah sakit semuanya oleh dana pemerintah. Kenapa ada sekolah swasta? Karena pemerintah tidak sanggup mengurusi pendidikan seluruh rakyatnya tanpa peran dari masyarakat. Ya, jadi adik-adik bisa melihat, pilih 5 aspek aktor pembangunan ini, mau aktif seperti saya di pemerintahan, atau mengembangkan keilmuan di akademisi atau di bisnis, atau menjadi pemimpin sosial kemasyarakatan, di Gempar ini adalah community atau di media kira-kira. Nah, kemudian juga saya merevolusi pemerintah Provinsi Jawa Barat 3 tahap ya. Tahap 1 adalah birokrasi berbasis aturan. Kemudian ada kedua adalah birokrasi berbasis pencapaian. Yang ketiga adalah birokrasi dinamis, yaitu mengajak semua pihak yang mencintai Jawa Barat untuk bergabung. Nah, salah satunya kami membangun pasukan di namanya Jabar Digital Service, kira-kira begitu ya. Nah, Jabar Digital Service itu saya meng-hire 30-40 anak milenial, saya bayar setara gaji di swasta, tujuannya adalah membangun aplikasi-aplikasi. Jadi ada 1.000 masalah, ada 1.000 aplikasi, termasuk aplikasi COVID yang sekarang kita juara. Saya membangun unit untuk memberantas berita bohong, tampilkan namanya Jabar Saber Hoax ya, karena musuh kita hari ini adalah berita bohong. Masalah kita adalah mencari informasi, masalah hari ini adalah memilah informasi. Nah, ini adalah contoh-contoh berita-berita bohong yang jumlahnya ribuan. Oleh karena itu, tiap hari Senin kita menginformasikan ke masyarakat mana-mana berita bohong, hoax yang mengganggu supaya masyarakat tidak termakan oleh berita bohong kira-kira. Ini adalah contoh saya berinovasi karena masalahnya itu hari ini. Di zaman orang tua kita nggak banyak berita bohong begitu masif. Ya, sekarang masif sekali urusan vaksin, urusan konspirasi, urusan macam-macam. Nah, berikutnya saya membangun kepemimpinan berbasis data. Jadi kita membangun comment center, pusat data di seluruh 27 kota kabupaten, sehingga bupati, wali kota, gubernur kalau mengambil keputusan selalu datang ke ruangan ini, mencari data, membandingkan data, menganalisa, setelah itu diambil keputusan. Nah, ini adalah contohnya. Untuk konseptor itu yang Jabar Comment Center, nanti fotonya yang bagus ya, jelek. Kemudian kita membangun yang namanya Sapa Warga misalkan, ya, supaya gubernur gimana caranya bisa ngobrol dengan 70-an ribu ketua RW. Ya, kita lari ke digital karena tugas digital itu mengkoneksi komunikasi kita. Nah, kemudian kita ada gerakan namanya Desa Digital, yaitu
saya ingin agar desa ini ternaikkan literasinya. Jadi di Jawa Barat adik-adik ngasih makan lele sekarang pakai HP, cuma tunjukin ya. Udah nggak pakai tangan lagi, udah pakai HP, udah 4.0, udah pakai Internet of Things. Jadi HP dipijik, kotak makanan ada sensor bergerak melontar makanan, terserah mau pagi, siang, sore, tergantung pijitan. Akibatnya yang setahun 2 kali panen sekarang bisa 4 kali panen. Ini adalah contoh 4.0 bukan hanya buat yang high-tech anak kota yang canggih-canggih, tapi mengubah masyarakat desa. Kita ngasih makan ayam sekarang juga pakai HP, nyari ikan di laut juga pakai fish finder dan lain-lain. Kita juga membangun namanya pusat digital desa. Jadi tiap desa targetnya semuanya punya pusat digital, sebagian dengan Tokopedia, sebentar lagi sama Shopee. Jadi orang-orang desa bawa barangnya, datang ke pusat digital desa, didaftarkan di akun Tokopedia atau Shopee atau Bukalapak, kemudian dia dapat orderan, ya. Atau dia mau beli juga sama. Contoh, dulu ada sabun, omsetnya 10 jutaan, door to door, dengan jual digital di sebuah desa, sekarang omsetnya ratusan juta, karena kita kasih akses fasilitas agar tinggal di desa bisa rezeki kota dengan cara pemerintah menyediakan infrastruktur digital dan mengubah cara berdagang orang-orang desa juga. Kemudian kita ada program petani milenial, yaitu program untuk memastikan agar setelah COVID, pangan di Jawa Barat ini menjadi ekonomi utama karena terbukti tidak terpengaruh, tapi ekonominya berbasis digital, ya. Jadi dijualnya secara digital, nanamnya nyiramnya pakai HP, kemudian kita beli oleh sistem yang sudah kita kuasai, sehingga mimpinya anak-anak muda ini jangan di kota lagi. Kalau di kota banyak penyakit adik-adik, mendingan tinggal di desa jauh dari penyakit. Tapi tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Inilah visi petani milenial Jawa Barat di masa depan. Sudah ribuan yang mendaftar, tinggalnya jauh dari penyakit, rezeki kota sama dengan gaji Jakarta, bisnis mendunia karena koneksi digital. Dan tentunya terakhir dari saya, ada adaptasi-adaptasi baru setelah COVID ini yang harus adik-adik kuasai. Ya. Pertama, ada kenaikan sense of solidaritas, ya, orang baik makin banyak. Akan ada teori baru, ekonomi mana yang tahan atau ekonomi mana yang rapuh oleh COVID. Ya, yang paling tangguh tadi pertanian dan digital. Akan ada definisi hidup baru, dulu tinggal bekerja piknik itu tempat berbeda, setelah COVID tinggal bekerja piknik itu bisa di satu tempat, coba tampilkan. Kemudian ada pemaksaan penggunaan digital, sekolah digital, Vicon digital dan lain sebagainya. Kemudian ada kenaikan sense of hygiene pada kesehatan, dan juga ada kenaikan tidak bersentuhan dalam kegiatan sosial. Nah, 6 sektor ini adalah perubahan peradaban yang harus dikuasai oleh anak-anak muda. Ya. Barang siapa beradaptasi, dia umurnya panjang. Kalau tidak mau beradaptasi, umur biologis, umur peradabannya juga pendek. Ini adalah 6 perubahan pasca COVID yang adik-adik harus pahami, dari mulai cara relasi, cara bekerja, cara ekonomi, dan lain sebagainya. Saya kira sementara itu karena keterbatasan waktu, kita ada waktu 10-15 menit untuk memanfaatkan diskusi. Terakhir dari saya, coba tampilkan penghargaan. Apa yang saya pidatokan ini secara khususnya di dunia digital sudah mendapatkan penghargaan, lebih dari 8 penghargaan di level nasional, bahkan level Asia. Jadi yang apa kita lakukan ini relevan dengan perspektif global kira-kira. Tapi prinsipnya, hidup itu jangan cari pujian, hidup itu jangan cari penghargaan. Kita bekerja karena kemuliaan, kita bekerja baik karena kewajiban. Bahwa kita diberi penghargaan seperti ini, itu hanya bonus saja, bukan tujuan. Ya. Saya kira itu, Pak Petrus Sihombing yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik paham, kita jaga Pancasila, kita berinovasi, kita beradaptasi,
dan insya Allah adik-adik akan menjadi pemimpin pemenang yang akan membawa Indonesia menjadi negara adidaya di 2045. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Kang Emil untuk waktu dan kesempatannya. Pada kesempatan ini, saya juga berterima kasih secara pribadi kepada Kang Emil telah membangun Bekasi Community Center yang ada di Kota Bekasi, Kang. Itu sudah berjalan lancar dan beberapa tahapan progres lagi ya yang ada di Bekasi. Seperti itu. Untuk pertanyaan dan penanggap, mungkin penanggap Pak Aryawan Gunadi, beliau sosok doktor muda juga dan pemimpin di Yayasan Tarumanegara. Dulu Kang Emil pernah bangun gedung Tarumanegara. Itu kampus saya juga, Kang. Waktu dan tempat, Pak Aryawan Gunadi selaku pimpinan dan pengurus DPP Gempar. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Sekjen, Pak Petrus, Pak Ketum, Pak Yohanes, Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Kang Emil, Pak Ridwan Kamil. Terima kasih atas penjelasan pada hari ini, Pak. Luar biasa. Pak Emil tadi sudah menyampaikan beberapa hal. Mohon maaf saya sambil di jalan, Pak, karena kebetulan ada beberapa hal yang paralel saya sambil kerjakan. Pak Emil, Pak Gubernur Jawa Barat, perkenalkan saya Aryawan Gunadi, atas nama pimpinan Yayasan Tarumanegara. Saya pribadi mengucapkan terima kasih, karena dulu saya sempat bertemu dengan Pak Emil, mungkin sudah lama sekali, Pak, dulu dengan Pak Ciputra, dulu ada dengan pengurus Yayasan Tarumanegara sebelum saya, Pak. Jadi Bapak waktu itu membangun gedung kita yang 21 lantai, kalau nggak salah arsiteknya, Pak, waktu itu, Pak. Dan gedung kita mendapat penghargaan dari BCI Building sebagai salah satu gedung yang terbaik yang terletak di Jawa Barat, Jakarta Barat. Terima kasih, Pak Emil. Yang kedua, Pak, mungkin saya ingin bertanya sedikit banyak mengenai tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Gubernur. Yang pertama adalah mungkin sama, Pak, dengan apa yang pernah saya pertanyakan kepada Pak Ganjar pada waktu di sesi yang sebelumnya. Apa program Pak Emil yang sebetulnya bisa dinaikkan ke level skill nasional, Pak? Jadi yang tadinya di Jawa Barat, tapi bisa di-upgrading, sebenarnya ini bisa menjadi program yang baik di level nasional. Kedua adalah saya lihat juga memang tadi Pak Emil menyebutkan mengenai sekolah digital, ada desa digital, dan sebagainya. Memang saya pernah mengikuti programnya dari Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil, ada 100 program kalau saya tidak salah yang Bapak canangkan sejak Bapak menjadi Gubernur Jawa Barat. Dan waktu itu Bapak memberikan statement, kalau nggak salah ada desa-desa di Indramayu yang sudah transform dari yang manual menjadi digital. Nah ini luar biasa, Pak, artinya semua ditransform ke digital sehingga sudah menjadi smart city suatu hari di Jawa Barat, Pak. Nah yang ketiga adalah mungkin yang ingin mendapat tanggapan sedikit dari Pak Ridwan Kamil mengenai tadi yang Pak Emil bilang Elon Musk sudah bicara mengenai Mars, bagaimana dia juga sedang berpikir untuk kalau dia meninggal di Mars, bagaimana prosesi pemakaman dan yang lain-lain, sampai bisa membangkitkan ke generasi yang muda yang akan datang. Sementara di kita kan masih banyak problem isu-isu mengenai radikalisme dan sebagainya. Mungkin bagaimana upaya Pak Emil dalam kaitannya dengan penanganan isu radikalisme, Pak. Terutama yang baru-baru ini kan memang sedikit kita ada isu itu langsung membereskan supaya isu-isu mengenai radikalisme sudah bukan menjadi isu yang menjadi poin yang harus ditanggapi lagi. Nah yang terakhir mungkin pesan-pesan kepada pemuda, Pak, DPP Gempar, ini dari Pak Ketum, Pak Sekjen, dan para pengurus dari DPP Gempar ini saya lihat punya tekad yang luar biasa untuk supaya Indonesia maju ke depan dan bisa mengisi di Indonesia emas untuk tahun yang mendatang. Apa pesan dari Pak Gubernur untuk DPP Gempar, terutama untuk para pemuda yang saat ini sedang menyaksikan di acara pada hari ini? Terima kasih Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil. Saya atas nama pimpinan Yayasan Tarumanegara mengucapkan terima kasih atas sharing Bapak, dan Bapak banyak menginspirasi sejak Bapak dulu menjadi arsitek membantu di kita juga. Terima kasih Pak Ketum, Pak Yohanes, Pak Petrus, Pak Sekjen. Selamat siang, Pak.
Ya, terima kasih Pak Aryawan. Kang, mungkin ini lanjut ya Kang ya, nanti tinggal menanggapi. Ya, yang kedua kita akan dengan Ketua Gempar Jawa Barat, Bro Pranjani mungkin bisa menanggapi atau menanyakan. Kita harus memperkenalkan Ketua Gempar Jawa Barat kepada Gubernur Jawa Barat. Waktu dan tempat dipersilakan, Bro Pranjani. Ya, Bro Pranjani, Bro Raja, bisa dengar? Bro Pranjani. Bro Pranjani. Bro Raja. Iya, oke. Ya, oke. Silakan waktu dan tempat. Terima kasih kepada Sekjen Gempar, Bang Petrus, dan terima kasih juga kepada Ketua Umum DPP Gempar, dan yang saya hormati Bapak Gubernur Ridwan Kamil yang sangat luar biasa dan menjadi motivasi juga bagi saya untuk bisa menjadi berkat bagi nusa, bangsa, dan agama. Salam kenal Pak Ridwan Kamil selaku Bapak Gubernur. Saya Pranjani Haryanto Lumaraja sebagai Ketua Gempar DPD Jawa Barat. Jadi sangat menarik mengikuti beberapa karya yang sudah Bapak buat, Pak, gitu. Tapi semangatnya kan adalah bagaimana caranya menciptakan pemerintahan yang good governance. Dan bahkan sekarang situasinya itu adalah bagaimana caranya kita menyentuh dynamic government tadi, Pak. Yang mungkin udah ada beberapa poin yang mungkin harus kita pahami semua dalam penyelenggaraan pemerintah ini, bahwa situasi yang begitu luar biasa, tetapi penyelenggaraan pemerintahan harus tetap baik. Nah, semangatnya adalah semangat membangun kolaborasi dengan Bapak Gubernur, Pak. Mungkin yang kita juga sama-sama dengar terkait Jabar ini adalah Jabar Bergerak, yang memang sangat luar biasa juga karya-karya yang memang udah dilakukan dari Jabar Bergerak ini, Pak. Semangat menciptakan kolaborasi Gempar yang memang saat ini adalah bagaimana caranya menciptakan budaya toleransi antar umat beragama, dan kemudian bagaimana caranya merealisasikan butir-butir Pancasila. Itu yang menjadi fokus kita semua, Pak. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, tidak bisa dipungkiri bahwa kinerja ini bukan hanya kinerja pemerintah saja, tetapi sangat perlunya peran serta masyarakat untuk menyelenggarakannya. Nah, mohon arahannya Bapak, karena organisasi Gempar ini punya semangat bagaimana caranya bisa menciptakan generasi yang unggul, generasi-generasi pemuda, dan bagaimana caranya Gempar ini pun bisa menjadi sosial kontrol bagi setiap kebijakan penyelenggaraan yang memang terdapat dalam Perda Jawa Barat. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah banyak sekali pemuda-pemuda yang luar biasa, mungkin Bapak sudah lebih mengetahui yang hadir di Jawa Barat ini. Tapi ada beberapa hal yang menjadi kebingungan, bukan kebingungan saja, tapi bagaimana caranya untuk bisa bersama-sama dengan Bapak membahas terkait beberapa isu-isu yang memang kurang baik gitu dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau bagaimana caranya bisa mengontrol Perda Jawa Barat ini agar bisa terselenggara dan dikontrol dengan baik. Nah, salah satunya adalah isu kesehatan, Bapak. Harapan saya pengurus Gempar Jawa Barat adalah bisa bersama-sama dengan Bapak Gubernur untuk membahas terkait beberapa perda yang memang sampai saat ini perlu kita perhatikan, karena semangat pemerintahan adalah memenuhi hak asasi manusia, dan itu tanggung jawab kita semua, Pak, gitu, agar kiranya si organisasi Gempar ini bisa mudah gitu membahas beberapa hal yang memang kurang terlihat, Pak. Salah satunya mungkin isu kesehatan tentang banyaknya pemuda ataupun anak-anak di bawah usia itu merokok, Pak. Itu hal-hal yang memang menjadi beberapa poin mungkin yang memang bisa kami dapatkan agar kiranya apabila ada beberapa kebijakan ataupun perda yang memang bisa kita diskusikan, kemana kita bisa menghadap gitu, Pak. Misalkan kayak tadi Bapak telah membuka peran serta kepada seluruh
RW, tapi untuk ke organisasi seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, mohon dengan sangat menyampaikan beberapa karya yang telah dilakukan sama beberapa pengurus Gempar Jawa Barat, Bapak. Itu yang pertama, kita sudah menyentuh kepemudaan, Pak, kepemudaan, dan juga kita menyentuh sosial entrepreneur dan pendidikan. Pengurus Gempar yang memang telah melakukan pendidikan itu menyentuh sekolah masyarakat, Pak. Sampai saat ini itu sudah terdapat 3, Pak, cabangnya di Muhammad Toha, di Cirende, Desa Adat Cimahi, sama di Pojok, Pak, Pojok Cimahi. Itu merupakan salah satu semangat pemuda-pemuda yang berkumpul untuk mengajari tingkat SD kelas 1 sampai kelas 6 untuk menuntas ataupun memberikan belajar yang santai kepada anak-anak SD. Jadi kami mengumpulkan pemuda-pemuda baik SMA dan mahasiswa yang punya semangat sosial dan bisa mengedukasi. Dan kemudian kepada social entrepreneur, saya sendiri telah membangun Pura Coffee, Pak. Itu udah masuk media televisi juga. Pura Coffee ini dia coffee shop yang memiliki konsepan memberikan konsultasi hukum gratis kepada masyarakat sampai penanganan perkaranya. Dan penanganan perkaranya kita berikan kepada lembaga bantuan hukum, juga kantor hukum. Semangatnya adalah bagaimana caranya membuat suatu wadah bagi setiap pemuda jurusan hukum yang baru lulus untuk memberikan edukasi dan pembinaan, dan pendampingannya kita serahkan kepada lembaga bantuan hukum. Karena saya juga dulu pernah mengikuti evaluasi lembaga bantuan hukum di kantor Bapak terkait bagaimana caranya menciptakan efektivitas LBH di Jawa Barat. Nah, itu pun yang memang menjadi beberapa penyampaian, Pak, yang mungkin bisa dikolaborasikan ke depannya, karena sangat butuh masukan dan bimbingan Bapak terkait bagaimana caranya supaya pemuda-pemuda ini pun bisa semangat berkarya lagi dan bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Nah, paling itu Pak Ridwan Kamil, salam sehat dan tetap semangat menjadi inspirasi bagi dunia. Tuhan memberkati Indonesia, negara hukum. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bro Raja untuk penanggap dan pertanyaannya. Satu lagi Kang Emil, datang dari Bang Ronald Tampubolon, salah satu pimpinan dari Aras Gereja terbesar nomor 1 di Indonesia, yaitu PGPI, Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia. Waktu dan tempat dipersilakan sama Bang Ronald Tampubolon. Ya, Bang Ronald, silakan. Ya, barunya. Terima kasih Pak Sekjen, terima kasih Ketum, Pak Yohanes Sirait, yang saya hormati Kang Emil. Assalamualaikum Kang Emil. Ya, ini presentasinya sangat luar biasa sekali nih Kang Emil. Saya terkagum-kagum begitu ya, apa yang sudah dilakukan Jawa Barat. Dan saya melihat apa yang Kang Emil sampaikan ini dari orang yang cerdas, saya lihat. Hebat, saya pikir luar biasa ini. Ya, menjawab kebutuhan ya, apalagi desa digital tadi. Kalau bisa dinasionalisasikan itu sangat luar biasa. Kalau bisa desa-desa yang ada di Indonesia bisa didigitalisasikan, akan sangat membantu masyarakat Indonesia. Dan saya percaya 2045 itu kita bisa capai untuk menjadi negara yang superpower, begitu ya. Tentunya harus perlu kebijakan kepemimpinan yang kuat di dalamnya. Jadi saya kepikir-pikir, ini Kang Emil bagus juga nih diusung untuk jadi presiden berikutnya. Ya, ide-idenya tuh luar biasa begitu ya. Ya, tapi ini kan saya hanya mengusulkan saja. Ini karena pemikiran saya. Nanti teman-teman juga kan mengerti, memahami ya. Pertanyaan saya, karena saya memang kan lebih banyak di keumatan, Kang Emil.
langkah-langkah apa yang bisa dilakukan oleh Kang Emil di Jawa Barat yang saat ini ya, yang sedang dilakukan untuk meminimalisir kelompok-kelompok atau oknum-oknum yang mau mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain. Kan karena saya lihat juga ada beberapa kali kejadian-kejadian ya, penolakan-penolakan terhadap umat yang beribadah, kayak Yasmin, ya itu kan di Jawa Barat juga. Lalu ada satu gereja juga di Cikarang gitu ya, yang sempat rame begitu di media sosial. Dan kalau saya lihat yang di Cikarang itu nggak terlalu lama begitu, tapi udah langsung membaik begitu. Apa sih kiat-kiatnya Kang Emil tuh bisa membuat ini menjadi baik, sehingga kita berharap ya memang keadaan ini kesatuan dari kita semua ya, sila ketiga dari Pancasila itu supaya bisa benar-benar diterapkan. Tadi Kang Emil bilang ya berbeda semuanya, tetapi kita dari satu kesatuan harus bersatu karena bangsa ini dibangun dari komitmen bersama begitu, yang seperti disampaikan. Itu saya pikir fondasi yang sangat kuat yang disampaikan buat kita generasi muda, bahwa negara ini dibangun atas kesepakatan bersama dari masing-masing semua suku-suku atau bangsa yang ada di Indonesia, sehingga Indonesia bisa terwujud. Nah, itu sebabnya saya mau tanya ke Pak Kang Emil, tolong sampaikan kepada kami supaya artinya teman-teman anak-anak muda juga ini dari berbagai provinsi di Indonesia ini, Kang Emil. Jadi mungkin biar ada masukan buat mereka, bisa menyampaikan ke pimpinan-pimpinan mereka, sehingga ini bisa meluas secara nasional begitu. Mungkin itu Kang Emil. Terima kasih. Tuhan berkati Kang Emil. Ya, terima kasih Bang Ronald selaku pimpinan dari ARAS PGPI. Untuk selanjutnya bisa Kang Emil menjawab 3 pertanyaan. Setelah itu Kang Emil menjawab 3 pertanyaan. Kita akan mengakhiri berdoa dan selanjutnya akan ada sesi foto bersama. Seperti itu Kang Emil, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih. Karena keterbatasan waktu, mungkin dalam 10 menit ini saya coba sampaikan. Jadi gini, Mas Ronald, Mas Pranjani, juga Pak Riawan, hidup ini kan ada perbedaan ya. Yang tadi sudah saya sampaikan lah. Ada 2 kelompok memaknai perbedaan ini. Ini penting teorinya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kelompok 1 melihat perbedaan itu sebagai rahmat. Dalam agama Islam itu ada teorinya. Maknailah perbedaan itu sebagai rahmat. Jadi sebagai sukacita, sebagai sesuatu yang membahagiakan. Nah, kelompok yang melihat perbedaan sebagai rahmat, itu pasti masuk kelompok orang-orang yang toleran. Orang-orang yang menghargai perbedaan, orang-orang yang menjaga jarak, mempersilahkan. Dan itulah yang harus kita perbanyak menjadi sebuah kekuatan besar bangsa kita. Kelompok yang melihat perbedaan sebagai anugerah, sebagai rahmat. Nah, ada kelompok kedua yang melihat perbedaan itu sebagai sumber kebencian. Tuh. Jadi, hari ini jumlah ini tidak sedikit. Beda klub sepak bola, mohon maaf ya. Yang satu sepak bola warna biru, satu sepak bola warna oranye, itu bisa bertengkar, bisa bikin mati orang. Di Indonesia, jumlah anak muda yang mati gara-gara supporter sepak bola bertengkar, itu lebih dari 50 anak muda mati sia-sia. Karena dia mindset-nya melihat perbedaan klub sepak bola sebagai sebuah kebencian yang harus dilampiaskan ujung-ujungnya pada emosi fisik, kekerasan, dan sebagainya. Itu baru yang mati karena klub sepak bola. Ada yang mati karena agama, nah, itu udah banyak sekali lah ya. Ada yang mati karena perbedaan, dan seterusnya, kira-kira begitu. Karena urutan
hancurnya peradaban, itu benihnya itu adalah perbedaan yang dimaknai sebagai sumber kebencian. Hatinya sudah membenci, pasti terjadi hasutan. Kalau sudah ada hasutan, pasti potensi menjadi kerusuhan. Kalau sudah kerusuhan tidak bisa dikendalikan, dia akan menjadi berkepanjangan dan menjadi peperangan. Dan kalau peperangannya tidak bisa dikendalikan, maka peradaban dan bangsa itu akan bubar jalan. Jadi Indonesia itu akan menjadi negara yang bubar jalan kalau kita tidak bisa mengendalikan peperangan. Kalau kita tidak bisa mengendalikan yang namanya kerusuhan, kita tidak bisa mengendalikan yang namanya hasutan, kita tidak bisa mengendalikan yang namanya kebencian. Nah, makanya sebelum kebencian benih ini terlalu besar membubarkan bangsa kita harus lawan oleh generasi gempar ini dengan mengedukasi, mematahkan, menggeser pola pikir yang melihat perbedaan sebagai kebencian menjadi perbedaan sebagai anugerah, bahwa perbedaan itu sebagai rahmat. Itu yang saya yakini. Oleh karena itu, terhadap radikalisme tadi, terhadap permasalahan rumah ibadah yang masih mengemuka, memang tidak mudah karena melibatkan emosi masyarakat. Jadi pemerintah itu tidak semuanya bisa langsung memaksa, karena negara kita ini sudah memilih bentuknya demokrasi, bukan negara komunis, fasis, atau negara-negara pemaksa seperti di Cina atau di mana, yang negara itu bisa memaksa dengan keras. Kita ini negara demokrasi, memberi ruang-ruang dialog, kira-kira begitu. Nah, karena prosesnya edukasi, seperti COVID lah, dia bilang jangan mudik. Ya. Kan tetap ada 1,5 juta orang yang tidak taat, tetap ngotot mudik yang sekarang menjadi potensi penularan. Nah itu, terus kita mau nyalahin masyarakat, ya nggak bisa juga, karena kita harus lebih sabar dan lebih mengedukasi. Nah oleh karena itu di Jawa Barat, strategi mengikis perbedaan dengan kebencian itu, kita bikin forum-forum dialog. Jadi saya ini pemimpin yang senang berdialog. Dengan orang yang tidak dengan suka kepada saya ajak dialog. Pada yang suka kepada saya ajak dialog. Saya tidak baperan, saya tidak anti kritik, jadi pemimpin harus terbuka, karena kritik itu adalah obat pahit yang harus kita makan untuk menyehatkan dan seterusnya. Contoh ya, bisa ditampilkan. Saya bikin program namanya English for Ulama, ya. Melatih ulama-ulama Muslim di Jawa Barat supaya bisa berbahasa Inggris. Kalau mereka sudah bisa berbahasa Inggris, mereka bisa berdialog dengan dunia di luar Indonesia tentang keislaman Jawa Barat yang sebenarnya ramah tapi tercitrakan mungkin kurang, sehingga mereka kerjasama dengan kedutaan Inggris, lulusan-lulusan terbaik English for Ulama ini kita kirim ke Inggris, berdialog dengan pemuka Kristen di sana, pemuka Yahudi di sana, diundang ke DPR, diundang ke wali kota di Inggris, kemudian berdialog, dan mereka juga akhirnya melihat, oh ternyata toleransi di Inggris seperti ini, persepsinya seperti itu. Jadi kita butuh yang namanya dialog. Kalau semua perbedaan kita represif, bisa saja, tapi itu tidak menyelesaikan masalah menurut saya. Kalau perbedaan selalu direpres, ya beda dikit, ngomong salah dikit, ditangkap polisi, dilaporkan, itu nggak menyelesaikan masalah menurut saya, karena akan menyimpan dendam. Ya. Dendam itu artinya orang taat, pura-pura taat, tapi dia sebenarnya marah. Dia sebenarnya dendam, hatinya tidak submission kepada solusinya. Nah, ini adalah contoh, ini adalah forum dialog yang dibangun di era kepemimpinan saya, sehingga orang Kristen, orang Yahudi, orang Muslim satu meja duduk membahas hal-hal yang sensitif. Kita biasanya nyaman dengan kelompok kita, mohon maaf, yang Muslim dengan Muslim lagi, kelompok yang Kristen dengan Kristen lagi, mendiskusikan yang di zona nyaman. Itu zona nyaman, mendiskusikan yang di antara satu frekuensi itu zona nyaman. Tapi saya sedang melatih kita membahas hal-hal yang sensitif dengan semangat toleransi kebersamaan untuk membahas hal-hal yang tidak nyaman. Sehingga akhirnya kita paham, oh pola pikir yang beda agama dengan saya seperti ini. Nah itulah yang sedang saya lakukan untuk
bukan namanya radikalisme dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga menyisir radikalisme di Jawa Barat itu dengan selalu mengecek background para pengambil keputusan. Sekarang yang namanya rektor, yang namanya dekan, yang namanya kepala dinas, semua ada background check, ya. Ada dengan BIN, ada dengan BNPT, sehingga semua pengambil keputusan publik itu harus bersih dari radikalisme dengan ukuran-ukuran yang kita sepakati, bukan asal-asalan main tuding, orang terlihat rajin beragama, terus dituding radikalisme, saya juga tidak suka. Ya, itu tidak boleh. Kita harus adil. Harus dipahami, saya ini sangat cinta Pancasila, cinta NKRI. Keluarga saya itu sudah berkorban nyawa ya demi NKRI. Kakek saya itu ulama, di penjara Belanda 2 kali karena bersama santri-santri di zaman Belanda menyerang pasukan Belanda di berbagai tempat dengan bambu runcingnya. Keluarga saya dimusuhi oleh DITII, Islam ekstrem kanan, karena tidak mau bergabung pesantren-pesantren kakek saya ke kelompok Darul Islam Negara Islam Indonesia itu. Kemudian wah saya meninggal dibantai oleh PKI. Jadi di keluarga saya sebagai Ridwan Kamil, kami ini udah berkorban nyawa demi Republik ya, melawan Belanda, melawan PKI, DITII. Jadi jangan khawatir, seorang saya pasti akan menjaga Pancasila, menjaga keberagaman, karena itu syarat kita selamat sampai akhir nanti. Tapi kalau kita kalah, kemudian ikut terlalu kanan, ikut terlalu kiri, menggeser ideologi Pancasila, di situ bibit-bibit runtuhnya rumah yang namanya Indonesia. Makanya saya jaga betul ya dengan metode-metode tadi. Kemudian juga saya apresiasi tadi Gempar Jawa Barat sudah melakukan kegiatan, karena pada dasarnya Anda memilih pengabdian Anda. Pak Gub, saya senangnya ekonomi, ya sudah pengabdian Anda di bidang ekonomi tadi kayak pelatihan. Pak Gub, saya pengabdiannya di bidang sosial, ya sudah Anda fokus menjadi spesialis kebaikan sosial. Pak Gub, saya pengabdiannya di pendidikan, ya sudah fokus pada bidang pendidikan. Jadi bela negara, mencintai negara itu pintunya banyak. Punya harta bela negara dengan harta, menyumbang pada kebaikan. Punya ilmu bela negara dengan ilmu, nyumbanglah dengan ilmunya, bikin solusi, inovasi. Punya tenaga, nyumbanglah menjadi relawan kalau tidak punya uang, tidak punya ilmu. Dan di saat COVID ini bela negara dengan taat kepada pemimpin supaya selamat, tidak jadi korban. Nah, terakhir tadi Prof. Aryawan, saya kira yang bisa di-Indonesiakan, yang konkret dari saya adalah desa digital, petani milenial, itu contohnya. Ya, kalau ada dulu pedagang sabun di Jawa Barat yang omsetnya hanya 10 juta sebelum bertemu pusat digital desa, yang sekarang omsetnya ratusan juta, berarti cerita sukses ini bisa saya copy ke seluruh Indonesia, asal negara memfasilitasi kemudahan teknologinya. Jadi banyak jutaan orang-orang desa yang hidupnya biasa-biasa aja, berada di garis kemiskinan karena dia tidak paham betapa luar biasanya akses digital yang akan mengubah cara tanpa dia berpindah di desanya, dia bisa sukses meng-Indonesia, mendunia, karena produknya dipasarkan secara digital. Dan tadi ngasih makan ikan lele pakai HP, ngasih makan ayam pakai HP, nyiram tanaman pakai HP, itu sudah mungkin di era sekarang dan itu bisa di-Indonesiakan. Sehingga tadi program petani milenial juga sama. Jangan lagi semua hijrah ke Medan, hijrah ke Jakarta, hijrah ke Bandung. Itu teori akan jadul. Di masa depan, dimanapun lokasi kita, bisnis kita bisa mendunia. Itu dengan teknologi. Makanya petani milenial ini adalah tinggal di desa, rezeki kota bisnis dunia, fokus pada pangan. Kenapa pangan? Karena tanah Indonesia subur. Ya, kita akan menjadi pusat pangan dunia asal paham terhadap digital tadi. Pesan terakhir untuk pemuda Gempar, satu, jadilah pemuda yang turun tangan, jangan pemuda yang lepas tangan, apalagi pemuda yang tunjuk-tunjuk tangan. Jadilah pemuda yang memberikan solusi, bukan makinya-maki, kayak kemarin viral, bukan modal jempol, nyinyir-nyinyir, terjulit se-ASEAN, tapi memberi solusi. Jadilah bagian dari perubahan, tadi saya buka dengan pintu dynamic government,
ikut di tim anti hoax, ikut jadi relawan ini, relawan itu. Itulah cara kita mencintai Indonesia. Indonesia itu negeri indah, tapi masih banyak masalah. Oleh karena itu, kita ubah nasib kita, makanya jadi pemuda Gempar harus 2 syaratnya. Dia pintar supaya bisa bersaing, dan dia peduli karena tinggal di negeri yang masih banyak masalah. Mudah-mudahan menjadi pemuda yang pintar dan peduli, yang turun tangan, yang memberi solusi. Saya yakin kita reuni lagi di 2045. Saya sebagai lansia nanti akan menyaksikan pemuda-pemuda Gempar sedang memimpin Indonesia, ya, membawa perubahan luar biasa, dan dengan begitu tidak sia-sialah saya jadi Gubernur Jawa Barat di era sekarang. Terima kasih, atur nuhun, saya pamit. Terima kasih, Kang Emil. Sebelum Kang Emil pamit, izinkan untuk sedikit kita berdoa buat Kang Emil. Setelah itu baru kita sesi foto Kang Emil. Untuk doa buat Kang Emil, izinkan secara Kristen dipimpin oleh Ko Yohanes Nahuai. Waktu dan tempat dipersilakan Ko Yohanes. Ya, Ko Yohanes silakan. Baik, selamat sore Kang Emil. Ya, izinkan saya Pendeta Yohanes Nahuai berdoa bagi Kang Emil. Kang Emil, jadi ada cerita sedikit aja dulu pernah Kang Di mau menuju konser Guns N' Roses di Senayan. Jadi saya kebetulan waktu itu dengan Bang Petrus sempat foto 1 kali di situ. Jadi terima kasih, senang jumpa Kang Emil dengan pemaparan yang luar biasa. Baik, izinkan kami berdoa secara Kristen dan Katolik untuk Kang Emil. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk seorang pimpinan yang luar biasa yang berada di Provinsi Jawa Barat yang berkesempatan untuk menolong kami, anak-anak muda Kristen dan Katolik yang tergabung dalam Gempar Indonesia. Biarlah apa yang sudah dipaparkan ini semakin memotivasi kami semua agar kami dapat berbuat lebih banyak lagi bagi bangsa dan negara kami, bagi daerah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati Kang Emil supaya boleh menjadi pimpinan yang semakin menolong banyak orang, sekaligus juga rencana-rencana ke depannya serta keluarganya Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kiranya Tuhan memberkati Kang Emil sekali lagi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih Kang Emil. Terima kasih. Ada sesi foto, teman-teman bisa dibuka videonya semua. Ya, bisa dibuka videonya teman-teman semua biar kita sesi foto bersama. Mungkin host atau yang lain, Alet dan Oke. Bang Petrus kalau di foto tangannya harus ada gerak biar pilih masing-masing gimana. Gimana? Gini Kang Emil, love. Bebas gini aja. Apa gini Kang? Gini. Oke. Ya, Alet atau itu bisa di foto. Ya. Oke, kita ada 5 slide. Boleh senyum semuanya. Oke. Slide pertama 1, 2, 3. Slide kedua 1, Sabar, 2, juara. 3. Slide ketiga 1, 2, 3. Slide keempat 1, 2, 3. Dan slide kelima 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Jangan lupa untuk link sertifikat ya. Buat waktunya, izinkan juga di awal bulan kita bisa berkunjung ke kantor Kang Emil dengan Gempar Jawa Barat ya Kang ya. Ya, nanti difasilitasi. Siap, terima kasih Kang, teman-teman. Sejahtera. Ya. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Sampai ketemu lagi. Makasih Pak Ketum. Terima kasih Pak Ketum. Thank you. Mantap, luar biasa. Terima kasih.